Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hara Kesehatan di Indonesia bersama dengan Konita Zahra tentunya. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini aku akan membawakan tentang penyediaan air bersih dan sanitasi di saat pandemi COVID-19. Kalian tahu nggak sih, pembangunan sanitasi di Indonesia mengacu pada Sustainable Development Goals, di mana pada tahun 2030 ditargetkan dapat menjamin ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semuanya. Adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan sektor air bersih dan sanitasi sangatlah penting dalam memutus mata rantai COVID-19. Podcast ini bertujuan untuk menggambarkan capaian target pembangunan sanitasi di Indonesia dan mengkaji praktik empiris penyelenggaraan sanitasi pada saat pandemi COVID-19. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji sektor sanitasi sesuai dengan target SDGs ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Nah, kalian tahu nggak sih, air bersih dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih, maka pasti ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran nih teman-teman, apabila satu orang menggunakan 100 liter air per hari untuk minum, mandi, cuci, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per hari. Oleh karenanya, pengolahan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak yang memenuhi standar kesehatan yang disertai perilaku hidup bersih dan sehat merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Kondisi air dan sanitasi di Indonesia tercatat mewakili sekitar 6% dari sumber daya air yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa, Bali, Sulawesi justru mengalami kekurangan pasokan air bersih. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015 yang dikutip oleh National Geographic Indonesia, hampir 65% air sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar. Lemahnya pengolahan lingkungan di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap sektor air bersih dan sanitasi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan layanan air bersih di Indonesia adalah terbatasnya air baku. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, bukan, mengingat sumber air dengan kualitas yang buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Air sungai merupakan sumber utama air bersih digunakan sebagian besar penduduk di Indonesia. Terkait pencemaran tersebut, sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia justru berasal dari limbah rumah tangga atau domestik, bukan dari limbah industri. Hal ini semakin menguatkan korelasi antara kualitas air dengan kualitas sanitasi yang ada, di mana kualitas air ditentukan oleh kualitas sanitasi. Apabila kondisi sanitasi yang dalam kondisi buruk, maka kualitas air akan menjadi buruk pula. Air bersih dan sanitasi merupakan salah satu permasalahan klasik yang tak kunjung tuntas di Indonesia. Target capaian sanitasi baik dalam Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 lalu maupun dalam Sustainable Development Goals yang masih berlangsung hingga kini belum dapat tercatat secara optimal. Namun, mulai awal tahun 2020 ini, adanya pandemi COVID-19 di seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya sanitasi baik untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh WHO, air bersih, sanitasi, dan pelayanan higienis sangat diperlukan untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 dan pencegahan penyebaran wabah penyakit di masa depan tentunya. Upaya Indonesia dalam melawan penyebaran COVID-19 ini nampaknya mempunyai tantangan tersendiri, mengingat masih buruknya kondisi sanitasi di Indonesia. Menurut data WHO, pada tahun 2017, Indonesia memiliki sanitasi terburuk atau tidak layak ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Bahkan berdasarkan data United States Agency for International Development dan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene, Indonesia berada di peringkat akhir di antara negara-negara ASEAN dalam masalah akses air bersih dan sanitasi di perkotaan. Dengan jumlah populasi masyarakat di perkotaan sebanyak 137.400 penduduk yang terlayani sanitasi melalui air perpipaan perkotaan di Indonesia, baru mencapai 33%. Sementara itu, masih ada sekitar 13% masyarakat di perkotaan yang masih menerapkan perilaku buang air besar sembarangan. Dalam hal perilaku BABS ini, bahkan Indonesia menempati posisi kedua terburuk di dunia setelah India.
Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena sanitasi yang buruk akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat. Kedua hal tersebut pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia serta menghambat potensi pertumbuhan di Indonesia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tentu harus didukung oleh ditetapkannya peraturan lain seperti perwujudan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sanitasi. RUU tentang sanitasi pernah terdaftar pada program legislasi nasional atau Prolegnas pada tahun 2014 sampai 2019. Akan tetapi, hingga masa kerja DPR berakhir, RUU tersebut masih belum dibahas. Pada masa kerja DPR 2019 sampai 2024, RUU tentang sanitasi kembali masuk dalam program legislasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sanitasi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Nah, kesimpulannya yang dapat diambil dari podcast ini adalah SDGs merupakan nilai global yang pada dasarnya memiliki akar dari nilai-nilai lokal seperti Pancasila. Kolaborasi antara individu, negara, dan organisasi internasional merupakan syarat mutlak untuk tercapainya perdamaian berkelanjutan. Dunia yang damai bukan hal yang mustahil ketika Pancasila maupun SDGs menjadi cara hidup masyarakat secara inklusif di seluruh tingkat dan lapisan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas para stakeholder, yakni masyarakat swasta, kaum intelektual, pemerintah yang kooperatif, memimpin, dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia tidak kekurangan air bersih, serta mempunyai sanitasi yang layak. Peninjauan kebijakan penyelarasan serta fasilitasi untuk tujuan ini sehingga tercipta kohesi sosial antar sesama umat manusia yang saling peduli satu sama lain dan peka terhadap perubahan lingkungan. Memang mustahil untuk menciptakan negara di dunia, tetapi bukan hal mustahil untuk membentuk masyarakat dunia dan untuk membentuk global citizen tidak perlu menghapus keberadaan negara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mohon maaf sekali jika saya masih sering salah kata atau belibet dalam membacakan podcast ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Dadah.